Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, kembali berjumpa dengan saya dan Pak Soleh Asnawi dalam acara Kick Tangsel. Sebuah obrolan santai tapi serius ya. Kali ini di depan kita, bersama kita ada dua tamu penting ini. Tamu penting satu Pak Kimpo ya. Kalau nama sebenarnya Pak siapa? Pak Suhanda Johan, tetapi dia di masyarakat Tangsel populer dengan Bang Kimpo ya. Nah, di sebelahnya ini ada Pak Moge. Pak Moge ini mitra ya. Jadi beliau ini selalu berduaan kemana saja untuk membuat sesuatu yang penting bagi masyarakat. Nah, kenapa kita memanggil mereka berdua? Nah, mungkin pemirsa sudah tahu bahwa sekarang ini di Tangsel sudah viral ya, video-video dari Pak Wali Kota, dari Wakil Wali Kota, dari Ibu Airin dan tokoh-tokoh masyarakat sampai ke tingkat RW tentang akan adanya sebuah acara kolosal, yaitu pengibaran bendera terpanjang se-Indonesia ya. Oh, yang keberapa kali ini? Ketiga? Kalau yang di Setu Prigi ketiga. Jadi akan ada pengibaran bendera kolosal terpanjang se-Indonesia. Jangan-jangan sedunia juga ini ya gitu kan. Nah, sepanjang 3.500 meter lebih ya. Nah, kira-kira kita akan bincang-bincang dengan kedua tokoh penting ini seperti apa sih sesungguhnya yang mau dilakukan dengan pengibaran bendera itu. Mungkin Pak Moge bisa gambarkan kayak apa bentuk dari acara itu. Ya, terima kasih Pak Uten. Sebenarnya awalnya sih kita obrolan di gubuk tua ya, di gubuk tuanya Pak Kimpo ini. Ya kebetulan Pak Kimpo itu memang punya ide-ide dan ide-ide. Nah, saya bagian dari orang yang coba nih merangkum ide-idenya dia menjadi satu event. Nah, kebetulan idenya memang tidak biasa nih Pak Haji. Ya. Nah, selanjutnya ketemulah nih dengan Pak Camat. Awalnya saya akan jelaskan dulu kronologinya biar bisa besok bisa dirasain nih vibe-nya sama semua orang ya. Karena memang salah satu konsep utamanya adalah yang ingin kita sampaikan di sini persatuan, Pak. Ya. Saat ini mungkin sudah persatuan dalam hal apa? Persatuan keseluruhan untuk seluruh elemen masyarakat. Oke. Ya, karena saat ini kita udah tahu ya banyak sekali terdegradasi lah saat ini. Itu konsep awalnya dari Pak Kimpo dan Pak Hendra sebenarnya. Kebetulan Pak Hendra hari ini nggak bisa hadir ya, selaku support dari pemerintah. Event pertama Bang Kimpo dan kami ya dari anak-anak muda memang pada dasarnya tidak melibatkan secara langsung pemerintah. Event pertama yang kedua ya Bang. Ya, cuma disupport tetap sama pemerintah. Nah, event kali ini adalah event persatuan nih, ya, event persatuan antara tokoh masyarakat yang disimbolisasikan sama Bang Kimpo, ya, event pemerintahan yang disimbolisasikan sama Pak Haji Hendra selaku Camat Pondok Aren, ya, itu konsep awalnya. Adapun acaranya kita bagi dua blok nih Pak Uten. Blok pertama di pas kumpul di kecamatan itu adalah blok perjuangan, kita sebutnya historical masa lalu perjuangan kita seperti apa. Enggak, sebentar Pak Moge. Ya. Gambarannya dulu deh, gambaran dulu itu acaranya kayak apa nanti gitu loh. Oke. Di mana dan seperti apa sih itu dulu deh. Betul. Kalau sejarahnya nanti gitu. Nanti oke. Acaranya ini lumayan cukup luar biasa karena akan melibatkan 7.000 lah. 7.000 partisipan ya, bukan penonton tapi partisipan. Nah, itu ya. 7.000 partisipan, ada 3.522 meter bendera terpanjang ya yang akan dikibarkan secara kolosal. Sama upacaranya di atas air nanti Pak kita. Di atas air. Iya. Di atas air tuh di mana itu? Di Setu Prigi nanti. Setu ya. Prigi. Di Setu Prigi nanti kita akan adakan itu upacaranya yang panggungnya dari kemarin perencanaan Pak Suhanda ini, Bang Kimpo ini adalah 20 kali 12 meter. Untuk paskibra pengibarannya ada di atas air. Plus 1.577 ya, sesuai dengan
Itu 1577 bendera. Dalam bentuk tiang bendera. Tiang bendera. Yang akan dibawa oleh siswa dan siswi Setangsel. Ya, itu gambaran secara keseluruhan acara. Detailnya nanti penasaran harus hadir. Yang jelas seluruh Tangsel, seluruh masyarakat Tangsel bisa hadir ke sana, Pak. Wah, ini menarik. Temanya apa? Temanya adalah Pondok Aren berkibar. Oh, bukan Tangsel berkibar. Bukan Tangsel berkibar, ya. Ya, kira-kira gitu Pak Soleh itu. Nah, Pak Soleh Asnawi ini host bersama saya. Beliau adalah tokoh masyarakat dan pemilik dari Lubana Sengkol. Tentu dia akan banyak memberikan pertanyaan atau masukan. Silakan Pak Soleh. Saya sangat tertarik ya, salut ya pada Mas Kimpo sama siapa tadi? Moge. Benar-benar inisiator daripada ini memang perlu, sangat perlu. Jadi kita memang harus turunkan kepada anak cucu kita bahwa 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan kita. Betul. Cikal bakal kita yang ada sekarang. Dan kewajiban bagi kita untuk menurunkan itu terus menerus sampai cucu-cucu kita. Karena kan pada saatnya kita nggak ada lagi, mereka yang akan memperingati. Dan itu harus diperingati. Saya salut Pak Utan. Bagus. Ide-ide yang paling bagus dan alhamdulillah pelaksananya juga bagus ya. Nah itu bisa ini. Tapi yang penting harus jelas betul makna daripada acara itu. Betul. Itu harus makna, harus jelas betul. Jadi misalnya mengadakan suatu pengibaran bendera sepanjang yang terpanjang misalnya. Betul. Nah, itu mengartikan bahwa kita sekarang masih ingat perjuangan orang tua-tua kita dulu. Itu mengartikan bahwa ini harus diturunkan kepada anak cucu kita supaya mereka tetap ingat dan berjuang. Karena tidak menutup kemungkinan pada suatu saat nanti kalau keadaan dunia seperti resesi semua apa segala nggak untuk kemungkinan saling menjajah lagi nanti. Bisa kan? Kalau nggak salah pengibaran bendera ini di Perigi ini yang ketiga. Tetapi Pak Kimpo juga sudah diundang oleh daerah lain ya. Daerah mana aja Pak Kimpo? Waktu tahun 2019 diundang di Kabupaten Pangandaran. Pangandaran terus Pangandaran saya. Jadi beliau bukan hanya di Tangsel, di Perigi itu, tapi juga diundang untuk melakukan pengibaran bendera yang sama, panjangnya sama itu di daerah lain gitu loh. Jadi ini harus pemerintah kota harus terima kasih nih. Ada seorang tokoh yang mau berjuang mengibarkan bendera. Nah, pertanyaan saya begini Pak Kimpo. Dari mana sih ada inisiatif itu loh? Inspirasinya dari mana? Tiba-tiba Pak Kimpo mau mengibarkan bendera sepanjang itu, dan ini mungkin pertama di Banten atau di tanah air kita. Gitu. Kalau idenya sebetulnya mah ide renungan. Renungan tentang negara kita ini Indonesia, yang saya menganggap Indonesia ini surganya dunia. Subhanallah. Bagi saya. Yang perlu kita jaga kesatuan dan persatuannya sesama umat manusia. Biar kita ini tetap menjunjung tinggi kemerdekaan ini, Pak. Hingga akhirnya saya punya inisiatif, tahun nanti hari pas 17-an saya mau ngibarin bendera biar saya nih ada rasa tersentuh, hati saya tersentuh dan bisa mengajak masyarakat umumnya bisa mencintai Indonesia ini. Itu kapan mulai ada gagasan itu tuh? Inspirasinya itu? Kalau inspirasinya sih sebetulnya udah lama. Cuma baru terlaksananya tahun 2018 itu yang pernah saya ngibarin bendera terbesar. Itu yang besarnya 1074 meter. 74 kali 12 meter. Kan pasti Pak Kimpo karena seorang idealis, dia tidak sekedar mengibarkan bendera, pasti ada makna-makna tertentu ya yang mau disampaikan, pesan-pesan moral itu apa yang mau disampaikan dengan pengibaran kolosal ini? Kalau pengibaran yang sekarang ini saya punya filosofi dari pelepasan
sampai penerimaan, sampai acara pengibaran, sampai selesai pengibaran itu ada Filosofi itu. maknanya semua dan ada filosofinya semua. Misalnya? Misalnya kayak panjang bendera. Panjang bendera saya menggambarkan kenapa orang tanya kok nggak yang persegi aja gitu, yang nggak panjang gitu. Saya ambil panjang karena sekarang ini semuanya butuh proses, butuh panjang perjuangan kita, walaupun kita udah merdeka tapi masih panjang perjuangan kita ke depan. Oh itu maknanya luar biasa ya. Kenapa panjangnya saya sampai 3.522? Itu saya ambil tahun ini yang akan dikibarkan yaitu tahun 2000. Oke. Terus bendera satuannya kenapa namanya itu 1577? Saya ambil belakangnya itu dari 77 tahun Indonesia ini merdeka. Oke, terus apa lagi? Nanti acara selanjutnya yang ada 2 porsi ya mungkin. Itu pelepasan yang akan dilepas dari kantor kecamatan. Itu menandakan bagaimana panjang perjuangan kita sampai ke tujuan. Subhanallah. Di situ kita ada kayak semacam parade, seperti seniman, sampai tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, tokoh agama, itu aparat pemerintah juga. Ya, aparat pemerintah menandakan Indonesia ini dari berbagai macam suku, elemen elemen masyarakat yang berbeda-beda, yang mesti kita menyatu dengan satu tujuan yaitu merah putih NKRI. Kelompok masyarakat itu nanti ngapain aja tuh? Ngiring doang atau ada mana-mana tertentu juga? Atau ada aksesoris tertentu yang digunakan? Ya, kalau aksesoris sih itu memang udah direncanakan, jadi pada pakai aksesoris masing-masing kebudayaan dari peserta. Itu nanti kan bendera itu digotong. Bendera yang besar itu digotong dengan beberapa orang sampai 10 orang kalau nggak salah, yang kemarin saya udah 12 orang. 10 orang. 10 orang itu ada maknanya nggak? Kalau 10 orang itu nggak ada maknanya. Cuma digotongnya itu bergantian, Pak. Estafet. Estafet menandakan estafet ini kepemimpinan. Ya, estafet kepemimpinan dalam berjuang. Ya, kita yang tua nanti udah nggak ada. Nanti kita serahkan lagi sama yang muda. Satu lagi sebelum saya lempar ke Pak Soleh. Kenapa harus di situ Perigi dilaksanakan itu? Ada apa dengan situ Perigi gitu loh? Kan ada. Kenapa misalnya nggak di Tangsel, di alun-alun, atau di tempat lain? Kenapa harus di situ Perigi? Ada apa dengan situ Perigi nih? Jadi gini, di pemikiran saya selalu mengadakan kegiatan di situ Perigi. Terutama dulu dari pembersihan sampai acara-acara, rentetan acara, dan sampai hari ini, sampai tahun ini saya memusatkan kegiatan pengibaran bendera di Setu Perigi. Karena Setu Perigi itu saya menganggapnya di situ banyak pejuang-pejuang yang mungkin nggak pernah disebut namanya, Pak. Karena Setu Perigi itu dibuat dari waktu zaman kolonial Belanda, yang masih ya pembuatannya mungkin masih cara alami, manual, yang mungkin banyak korban, banyak kita mesti kenang, dan mungkin biar kita juga bisa menyatu semuanya lah sama alam. Subhanallah. Kita baru tahu nih Pak Soleh, kalau di Perigi itu ada banyak pejuang, karena di situ dulu ada Belanda ya, bangun tanggul ya. Iya. Bangun tanggul. Jadi silakan Pak Soleh mungkin. Bagus itu. Saya salut, sangat appreciate ya dengan ide-ide dari para Pak Kempo ya. Apa Pak Kempo? Pak Kimpo. Kimpo ya, Kimpo ya. Tapi ini saya berharap nanti, karena ini merupakan satu edukasi sebetulnya. Betul.
untuk para pemuda-pemuda yang akan mewarisi kita nanti. Pak Kimpo termasuk Pak Kimpo bersaatnya kita akan pergi dan akan digantikan itu. Betul. Nah ini yang perlu Pak Kimpo, kecuali hal-hal yang seperti ini dilaksanakan setiap tahun sekali secara ini, tapi tolonglah, jadi setelah itu jangan berhenti. Kalau perlu berikan edukasi kepada anak-anak, kumpulkan anak-anak bagaimana ininya. Nah itu, saya kira saya yakin itu. Ya. Karena kita seperti kita ini kan ya, waktu tahun kita sekarang ulang tahun ke 77. 77. Kalau kemarin tahun kemarin 26. Iya. 76. Pada 76 semboyan pemerintah kan kita tumbuh dan kuat. Dan 7 itu agak keramat itu. Ya, jadi 76 itu semboyannya pemerintah itu yang akan dicapai itu tumbuh dan kuat. Iya. Indonesia akan tumbuh, Ya. tumbuh dan kuat. Ya. Nah ini harus kita implementasikan sebagai masyarakat ini, kita terjemahkan itu kepada anak-anak kita supaya Ya. paling tidak, karena penting sekali. Saya senang sekali Pak Kimpo bahwa mau menciptakan satu gerakan-gerakan yang kaitannya dengan peringatan ulang tahun kemerdekaan ini. Tahun berikutnya Pak Kimpo harus kolaborasi dengan Pak Soleh. Dia juga punya banyak tempat dan punya banyak situ. Nah gini, pertanyaan banyak orang. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu? Kalau kolosal sekali itu buat bendera, berapa biaya? Nah, mungkin itu Pak. Kalau untuk biaya bendera aja kita hampir 150 juta, Pak. 10 juta. Itu bendera only ya. Oke. Cuma bendera itu 152 juta kemarin. Dengan estimasi perhitungan proses kita, kalau kita beli di luar sih mungkin lebih dari itu. Iya. Cuma kita dari bahan jahit sendiri ya. Jadi proses bendera ini memang kita buat, bukan kita membeli. Totality kira-kira berapa tuh biaya? Kalau totalitas hampir menelan semuanya kemarin itu hampir setengah M lah, 500 juta hampir, 500 juta. menyentuh angka 500 juta. Yang tahun dulu? Kalau tahun dulu tidak terhitung karena kita tidak punya dokumentasi. Nah, Bang Kimpo kalau ditanya ini karena hampir dominasi 90% kemarin tahun lalu itu Bang Kimpo. Kalau hari ini kita banyak support ya, alhamdulillah Bang. Ya, alhamdulillah kita banyak support. Hampir 500 juta ya? 500 juta. Nah, gini pertanyaan lain. Saya dengar 90%, bahkan yang dulu hampir 100% Bang Kimpo dananya ya. Itu Bang Kimpo kan sehari-hari kan mainnya di air melulu, di kebun melulu gitu. Dari mana uangnya itu? Tapi untuk tahun ini, alhamdulillah kita agak lega ya Bang. Karena disupport sama pemerintah Kecamatan Pondok Aren. Oke. Pak Jendra mensupport total gitu. Kalau tahun lalu memang Bang Kimpo itu hampir 90%, 100%, sisanya adalah memang swadaya teman-teman Bang Kimpo yang mau Hebat, mensupport. luar biasa Pak Kimpo. Dia biaya sendiri. Tahun lalu tanpa proposal bahkan kita ya Bang. Coba ceritain dari mana tuh uangnya? Kalau uang sih, saya sekarang udah hampir tahu kuncinya. Oh, luar biasa tahu kuncinya. Ya, udah hampir tahu kuncinya. Yang penting apapun yang kita Lakukan. buat, kalau seandainya kita mempunyai Menarik ini, Pak. keyakinan, seolah-olah seperti keberkahan tanpa kelihatan. Subhanallah. Ya bagus Pak Uten, memang karena memang nawaitunya, kegiatan ini nawaitunya itu memang betul-betul bagus. Iya, betul. Ya tentu Bang Kimpo juga sudah memikirkan bahwa itu supaya dilihat sama anak-anak, Iya. Iya. supaya Luar dilihat biasa. dengan lingkungan, supaya mereka juga ada perhatian. Iya. Saya kira tepat lah. Kalau memang niat kita bagus, tulus, ikhlas, insya Allah. Itu dia Jalannya yang, ada aja. yang saya Hasilnya. agak sedikit apa ya? Saya kan hampir setiap saat nih kalau minggu ketemu dia, itu pakai kaos kutang, pakai jin beleo, celana pendek, mainnya di empang terus gitu. Ini orang usahanya apa? Terus hasil empang dan hasil kebun dibagi juga sama orang. Oh dibagi loh. Dibagi. Siapapun yang datang boleh mancing, semua dibagi. Ini dari mana uangnya itu? Rupanya dia punya kunci kata dia. Luar biasa. Enggak, pada dasarnya begini Pak Uten, sebetulnya nikmatnya itu Iya. karena dia nikmat dan membagikan dengan ikhlas, tulus. Iya, itu dia. Insya Allah memang Allah akan memberikan gantinya yang tanpa diduga pasti. Ya, Betul. Ya kan Pak Kimpo? Tanpa diduga-duga Pak Kimpo terus ada ngalir. itu dia. Nah, karena kita memang ikhlas tulus. Innamal amalu biniyati. Iya. Itu. Kalau kita punya niat tulus dalam hal segala apapun, insya Allah tanpa diduga akan Ya. datang oleh Allah. Nah begini Pak Moge, Pak Kimpo, Pak Soleh ya. Ini kan membawa nama besar Tangsel ya sebetulnya ya. Nama besar Tangsel. Kalau Pondok Aren kan hanya bagian kecil dari Tangsel. Tapi kalau ini sudah mencapai taraf misalnya tingkat nasional dan bahkan terpanjang di dunia, ya kan Tangsel yang ke depan. Nah pertanyaan saya, Pak Wali Kota bantu nggak dananya? Belum.
Mau bantu nggak itu? Kalau support setiap tahun saya ada Cara disupport. Cuma kalau untuk dana yang kemarin-kemarin belum, nggak tahu nih kalau sekarang. Oh, dulu belum. Insyaallah nanti habis Besok ini insya Allah ya, Ya, kita kalau doakan. kalau sekarang masalah pendanaan, masalah stakeholder yang menghubungi, yang menggerakkan itu dari Bapak Camat Haji Hendra. Pak Camat Haji Hendra, Semuanya, luar biasa. Dia yang masih menghandle. Ya. Ya, masalah. Emang Pak Hendra ini energik Pak. Dia camat paling muda ya. Oh, Hendra. Ada satu lagi, Hendra Kandung. Pak Camat. Jadi dia camat paling muda dan paling ganteng setangsel. Jadi support beliau gitu. Kalau nggak ada halangan, kebetulan Pak Haji, insya Allah bendera saya juga nanti akan dikibarkan di Pangandaran lagi. Pangandaran. Dengan panjang yang sama. Dengan panjang yang sama. Oke. Di Jadi- Pangandaran itu misinya apa? Itu ke sana itu. Apa memang dipanggil di pesan mereka? Dipesan. Atau inisiatif dari Pak Kimpo sendiri? Dan tujuannya apa? Itu perlu diinginkan. Kalau saya ke sana undangan karena saya mempunyai Bendera. Di sana ada suatu acara yang mungkin juga tujuannya hampir sama kayak saya di sini. Buat apa saya simpan juga bendera itu kan menjadi mubazir, kalau lebih ada bermanfaat lagi di daerah orang, kenapa namanya tidak? Betul. Bagus kalau gitu sudah sampai di sana ceritanya Pak Iya. Pak Kimpo kan. Bagus. Dia udah nasional Pak kalau Alhamdulillah. begitu. Iya. Jadi dia sudah menjadi inspirasi banyak pejabat di daerah untuk melakukan hal yang sama. Tapi pejabat di sana support habis ya. Wah, ya. Kalau di Tangsel belum ya? Ya sekarang ini udah Oke. sekarang udah ini udah. Nih Pak Uten, pertanyaannya agak mancing-mancing dikit nih. Silakan diminum. Jadi Pak Betul. Oke, minum dulu santai Kalau dulu. sekarang santai. udah support. Udah support ya? Ini Udah support kok. Saya juga udah gembira. Ya, saya kira harus support lah. Ini kan membawa nama baik Tangsel. Ya, Pak. Berikutnya ini pertanyaannya agak penting ya. Buat saya sih ini penting. Kalau pengibaran kolosal itu, bendera kolosal, itu kan momen-momen tertentu. Ya. Nah, kedepannya ini bayangan Pak Kimpo akan bagaimana? Dan Perigi itu sebagai sebuah situ yang menjadi sentrum kegiatan Pak Kimpo, itu mau di kayak apa kedepannya? Maunya Pak Kimpo kayak apa gitu? Kalau saya sih pengennya situ itu terawat. Terawat, bisa bermanfaat buat Masyarakat. orang banyak, terutama masyarakat di sekitarnya, dari yang kelihatan sampai yang kagak kelihatan. Misalnya kayak penyimpanan air yang meresap ke dalam bumi itu kan Nggak kelihatan. nggak kelihatan, itu namanya yang dinikmatin sama manusia itu. Iya, Itu mesti kita rawat Iya, sebagai sumber daya air. Air Penampungan yang di Desa Perigi punya. biar di atasnya namanya yang bisa kelihatan, bisa terawat ya, bisa membagikan Pendidikan. ekonomi buat masyarakat Lingkungan. sekitar, lingkungan yang bisa berjualan. Kedepannya ya supaya satu itu terawat dan lebih rapi dan lebih terkoordinir. Sekarang belum? Kalau sekarang Belum ya. Terus pemuda yang ada di sekitar itu kemarin sudah coba ini nggak diorganisasikan supaya mereka itu bisa implementasikan apa yang Ya. jadi pemikiran Pak Kimpo. Nah seperti dia nanti ada organisasi Karang Taruna gitu, misalnya Karang gitu. Taruna atau apa itu perlu. Ormas Sedikit pemuda. aku tambahkan, sebenarnya event ini pun ya bagian dari perencanaan itu sebenarnya, Pak. Oke. Ya, Bang Kimpo ini kan perwakilan tokoh masyarakat ya. Kalau Pak Haji Hendra itu perwakilan pemerintah lah. Anggap aja kita anggap simbolis ya. Iya. Nah, nyatu nih dua orang ini. Nah, pengennya sih kita nyatu ini, terutama saat ini kan agak renggang nih Pak. Banyak sedikit aja kesinggung, agak pecah. Gitu loh. Ya. Jadi makanya besok seluruh elemen ormas itu pun, seluruh ormas itu kita ajak bicara. Kita ajak bagian dari panitia lah. Iya. Ya, untuk kedepannya tadi udah disampaikan sama Bang Kimpo, harapannya cuma satu.
setelah event ini Ya. ya sudah tidak ada lagi tuh hasrat-hasrat. Friksi. Iya, friksi udah nggak ada lagi karena oh ya ternyata perbedaannya cuma di prinsip ya. Perbedaannya cuma di cara. Ya. Ketika semuanya disatukan dalam satu tujuan, disatuin nih sama tokohnya disatuin, sama pemerintahnya dipimpin, ini akan berjalan baik. Itu pesan yang pesan besar yang ingin kita sampaikan sama bukan cuma pemerintah Tangsel, tapi nasional. pemerintah nasional gitu loh. Bahwa ketika ini dipimpin sama masyarakat, yang benar, sama tokoh yang peduli, sama pemerintah yang peduli, masyarakat pasti mengikuti. Itu simbolis terakhir sebenarnya yang kita pengen usung di pengibaran benderanya, Pak. Ya. Saya kira mulia sekali Pak Haji ya, itu ini. Nah ini memang orang sekarang ini lagi nyari tahu Pak Kimpo ini siapa gitu kan. Rahasia itu ya. Itu Pak Kimpo itu siapa gitu kan. Dari mulai pengibaran bendera, bahkan sebelum itu Pak Haji, setahu saya dia juga pernah ngadain pameran kuliner, makanan khas lokal Betawi gitu loh. Dan Tangsel dan Setu juga ya Pak. Terus kuliner buat dodol besar gitu kan, kue-kue khas gitu. Jadi sebetulnya fashion Pak Kimpo ini apa cita-citanya itu, mimpinya itu Tangsel tuh apa sih gitu Pak Kimpo ke depannya? Atau secara nasional itu? Kalau saya sih pengen cuma ya ruang lingkup saya kan masih kecil Pak, masih cuma sebatas lingkungan saya, belum bisa minta ke presiden yang keluar jauh. Mimpinya. Kalau mimpi sih saya kepingin namanya nih Indonesia aman, tentram, dengan merah putihnya, dan saya juga bisa bersalaman sama Pak Jokowi. Mau bersalaman Pak Jokowi? Kenapa ke Pak Jokowi? Ya, banyak orang ngeritik dia tuh. Masalah kritik sih itu udah biasa. Nggak, Nabi aja banyak yang nggak suka. Banyak yang kritik, apalagi presiden. Ya, kenapa pengen ke Pak Jokowi salaman? Ya, bangga aja, senang. Senang aja Pak. Itu pokoknya ngepen aja, ngepen. Apa yang mau dipenkan dari apanya? Dari kesederhanaannya. Oh, kesederhanaannya yang sekarang ini sebetulnya saya udah mengikuti cara dia. Ya bagus. Ya. Saya kira memang itu yang perlu itu ya, itu udah harus ditularkan pada anak-anak pas gitu. Bahwa kita menyenangi pemimpin-pemimpin itu paling wajib itu sih. Gambarkan tentang pemimpin itu seperti apa, kita berharap supaya kayak juga begitu. Nah itu paling tidak itu masih bisa diterapkan pada anak-anak. Betul. Jadi segala sesuatunya coba transparan ke anak-anak, coba supaya anak-anak bisa mengikuti. Saya Pak Tem, saya khusus sama Pak Kimpo ini betul-betul salut. Saya senang. Jadi gini Pak, di Tangsel itu sebetulnya bukan hanya perigi ya, ada 7 setu ya. Apa Pak Kimpo nggak mau misalnya mengajak kawan-kawan di kecamatan lain ya untuk juga meramaikan situ-situ yang ada, karena setahu saya situ-situ yang ada di Tangsel ini quote and quote tidak berkembang aktivitasnya yang harusnya kan menjadi pusat kreativitas di situ gitu, seperti di Perigi gitu. Ada nggak Pak Kimpo keinginan atau langkah-langkah untuk juga menghidupkan situ-situ yang ada di Tangsel? Ada sih, cuma untuk sekarang ini saya kayaknya belum mampu. Kenapa? Takut keluarnya. Ya, menyatukan visi misi itu kan Pak butuh inilah banyak ekstra. Iya, kadang-kadang yang ada yang udah punya pikiran yang bukan-bukan dengan tujuan kita mengajar. Tadi aku pengen jadi wali kota deh gitu ya. Ibu anaknya berapa? Putranya berapa? Satu. Lagi? Ya. Dia bangun rumah Pak dari bambu, dari kayu jati, disebut dengan rumah kebudayaan ya, rumah kebudayaan. Yang itu dia dedikasikan ya untuk masyarakat di situ. Dia sendiri jarang di situ, dia di saung aja, saung yang digubuk gitu, digubuk aja tanpa ventilasi gitu, tanpa penutup, digubuk aja dia. Sebetulnya ya kita cari orang-orang yang seperti ini. Ya. Pak Kimpo dia nggak ada tujuan lain kecuali mengedukasi masyarakat, memberikan contoh dan contoh nyata. Betul. Misalnya masyarakat diberikan contoh masalah untuk merawat situ-situ, diberikan contoh langsung.
Kalau rumah seperti apa sih? Contoh Iya. langsung. Nah ini memang Nah, itu betul-betul dia. bagus lah. Ya. Saya kira itu. Pak Haji bisa main ke sana. Insya Allah Pak Ibu. Pasti saya akan datang. Pastilah. Nah, Kita bisa bakar ikan langsung dari mancing. Kalau saya sebetulnya Pak Haji bukannya di bendera ini aja, gitu. Di sana juga di tempat saya yang satu lagi itu di lahan peternakan ikan sama pertanian. Saya melakukan edukasi juga untuk anak-anak sekolah, untuk Tanam. warga sekitar, Dan gratis, Pak. belajar menanam dan semuanya itu jadi gratis. nanti segala kegiatan itu seperti sekarang ya diadakan pada saat momen tepat Hari Kemerdekaan. Iya. Betul. Karena kemerdekaan kita ini penuh perjuangan pada saat itu. Betul. Perjuangan kita. Iya. Sekarang kita tinggal merasakan menikmati rasa kemerdekaan itu. Tentu harus juga diisi dengan perjuangan yang lain Iya. yang sekarang untuk mengisi kemerdekaan itu. Betul. Seperti Pak Tito ini laksanakan. Nah itu perlu Pak. Makanya dalam rangka momen-momen tertentu kumpulkan aja anak-anak muda semua, berikan. Gitu. Nggak ada salahnya. Insya Allah nanti saya akan lihat di sana. Hadir. Nah, Alhamdulillah. pasti ada. Ajak ke Saung aja. Oh. Saung. Memang Pak kalau rencana pelaksanaannya saya bercita-cita dan berkeinginan setiap tahun itu diadakan. Bisa diadakan. Saya dari tahun 2018 sampai 2019, tahun 2020 Covid. Covid sampai 21 dan sekarang baru mulai Baru lagi. terlaksana. Bagus. Pakem 2 tahun ya berarti 2 ya. tahun. 2 tahun ya. Ya saya kira kehadiran Pak Kimpo di Kik Tangsel ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya Amin. untuk masyarakat Tangsel, terutama para pemangku kebijakan publik ya, supaya apa namanya spirit yang dimiliki oleh Pak Kimpo ini betul-betul menjadi passion bersama, bagaimana memelihara lingkungan, memelihara situ, tapi juga yang paling penting itu spirit nasionalismenya itu yang kita sangat kagum kepada beliau. Di dalam kesederhanaannya dia mampu mengorbankan materi dan tenaganya karena rasa nasionalisme tadi itu dahsyat. Nah saya kira pemerintah Kota Tangsel tidak ada cara lain selain harus mendukung sepenuhnya kebijakan apa yang dilakukan Kegiatan. Pak Kimpo ini, karena ini membawa nama Tangsel. Saya kira gitu Pak Soleh. Ya, jadi Pak Mas Kimpo sama siapa? Moge. Moge ya, bahwa kita ini memang secara kontinu itu selalu mencari hal-hal yang memang yang sifatnya membangun. Kita Iya. selalu expose di sini, nanti kita akan expose kemana-mana ini. Iya, Supaya iya. bahwa ini tujuannya kita supaya orang termotivasi. Tuh. Seperti apa yang kita ceritakan sekarang, pasti kita berharap orang-orang termotivasi Betul. bergerak seperti Ya. Kimpo sama Mas Moge gitu. Asal di tengah jalan jangan nyalon wali kota atau dicaleg. Tapi nggak apa-apa sih kalau udah ada yang milih mah ya. Saya nggak ada kepentingan Pak. Ah, itu dia. Demi Allah nggak ada kepentingan. Itu dia. Insya Allah Mas Kimpo yakin bahwa akan ada keberkahannya. Amin. Amin. Ya, pasti akan ada keberkahannya. Rezeki pasti akan lancar. Ya. Ya, walaupun sekarang ini kan tanpa diduga, kan kemarin tanpa diduga kan ada rezeki ya. Iya ada. Tanpa diduga, kalau kita memang niat bagus untuk membangun, dan ini Indonesia ini perlu diisi seperti Pak Kimpo ini Pak Kimpo ini. langka Pak. Ini Ya, harus orang diisi. langka ya di Karena betapa susah kemerdekaan Indonesia kita. nih. 350 tahun perjuangan kemerdekaan kita baru kita capai setelah berapa ini tahun terakhir. Iya. Kalau saya nyebutnya orang terkaya di Tangsel. Beliau ini. Iya. Kenapa begitu? Karena orang banyak duit banyak, tapi Iya. orang yang buat berbagi itu jarang. Setuju. Jadi gini, Ya. saya punya quote begini. Orang kaya itu adalah orang yang mau berbagi, meskipun secara materi dia Kekurangan. secukupnya. Kenapa dia kaya? Karena itu buktinya mau berbagi, berarti dia lebih dari cukup. Iya. Orang miskin itu orang kaya tapi tidak berbagi. Betul. Kenapa dia miskin? Buktinya dia punya tidak berbagi, berarti masih kurang, kan gitu. Iya. Nah, Bang Kimpo ini orang Kaya orang setangkap. kaya di Tangsel. Kayak hati dan pikiran, Amin. kayak segalanya. Jadi kita udah memasuki menit-menit terakhir ya. Saya kira ini obrolan menarik Pak Kimpo nih. Sebelum kita tuntaskan obrolan ini, saya ingin closing statement dari Pak Kimpo dan Pak Moge.
closing statement. Jadi kata-kata terakhir, bukan terakhir. Ntar nggak ada lagi. Kata-kata Jadi, penutup. Penutup. Saya berharap supaya apa yang saya kerjakan ini bisa mempunyai manfaat buat orang banyak. Amin. Apa yang saya kerjakan selama ini, apabila namanya ada yang kurang bagus ya mohon diingatkan, dan semoga namanya apa yang saya kerjakan biar memajukan wilayah kita, khususnya Pondok Aren, umumnya Tangsel. Alhamdulillah. Pak Moge? Kalau saya ngajak seluruh masyarakat Tangsel semuanya, mau pengusaha, mau seniman, mau nanti dari aparatur pemerintah untuk hadir di tanggal 18 nanti, kita kibarkan bendera terbesar se-Indonesia. Kita naikkan semuanya bareng-bareng ya. Insya Allah itu akan mempunyai giroh nasionalisme untuk kita semua. Amin. Udah, cukup kita. Mas Soleh? Enggak? Ya, saya kira sangat baik ya, apalagi ada undangan terakhir ini tadi. Iya. Saya warga Tangsel harus bisa memahami bahwa ini adalah satu gerakan-gerakan dari masyarakat yang betul-betul menjadi contoh bagi kita. Ini satu pengakuan bagi kita bahwa kita mengakui, menghargai perjuangan kemerdekaan ini dari orang-orang tua kita zaman dulu. Saya kira itu. Jadi ini suatu contoh, suatu pelajaran bagi kita, suatu bahan renungan bagi kita bahwa Mas Kimpo dan Mas Moge betul-betul bisa mewujudkan apa yang menjadi inspirasi, menjadi pikirannya untuk menghargai perjuangan orang-orang tua kita zaman dulu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Kimpo atas kehadirannya di KIK Tangsel, juga Pak Moge ya, dan tentu dengan Pak Soleh yang memfasilitasi semua program ini. Kita ucapkan terima kasih, dan saya sebagai host dengan Pak Soleh tentu berharap kehadiran Pak Kimpo ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk semakin meningkatkan spirit of nationalism, jadi semangat nasionalisme untuk membangun kota kita dan juga bangsa kita ke depan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di KIK Tangsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ji. Oke.